Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razi Arifan dengan NIM 211030400201 dari program studi ilmu hukum kelas D. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang bertema studi Islam di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Saya akan membahas yang pertama yaitu studi Islam di Eropa dan yang kedua studi Islam di Amerika Utara. Yang pertama studi Islam di Eropa. Kontak Islam dengan Barat dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yakni di masa kejayaan Islam dari abad ke-8 Masehi sampai ke-13 Masehi dan di masa Renaissance atau runtuhnya Muslim di mana Barat yang berjaya, yaitu pada abad ke-16 Masehi sampai dengan sekarang. Yang pertama, fase kejayaan Islam. Ketika membahas perkembangan studi Islam di dunia Barat, bahwa kontak pertama antara dunia Barat dengan dunia Islam adalah lewat kontak perguruan tinggi. Sejumlah ilmuwan dan tokoh-tokoh Barat datang ke perguruan tinggi Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dunia Islam belahan timur, perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Baghdad dan di Kairo. Sementara di belahan barat ada di Cordoba. Bentuk lain dari kontak dunia Islam dengan dunia Barat pada fase pertama adalah penyalinan manuskrip-manuskrip ke dalam bahasa Latin sejak abad ke-13 Masehi hingga bangkitnya zaman kebangunan atau Renaissance di Eropa pada abad ke-14. Berkat penyalinan karya-karya ilmiah dari manuskrip-manuskrip Arab itu, terbukalah jalan bagi perkembangan cabang-cabang ilmiah tersebut di Barat, apalagi sesudah aliran empirisme yang dikumandangkan oleh Francis Bacon menguasai dalam pikiran di Barat dan berkembangnya observasi dan eksperimen. Setelah ilmu-ilmu yang dahulunya dikembangkan Muslim masuk ke Eropa dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Barat, dirasakan banyak tidak sejalan dengan Islam. Misalkan dirasuki oleh paham sekuler dan sejenisnya. Karena itu, beberapa ilmuwan melakukan usaha pembersihan. Yang kedua yaitu fase Renaissance atau runtuhnya peradaban Islam. Selama abad Renaissance, Eropa menguasai dunia untuk mencari mata dagangan, komersial, dan penyebaran agama. Kedatangan Islam fase kedua ke dunia Barat, khususnya Eropa Barat, dilatar belakangi oleh dua alasan pokok, yakni alasan politik dan alasan ekonomi. Alasan politik adalah kesepakatan kedua negara, yang satu sebagai bekas penjajah, sementara yang satunya sebagai bekas jajahan. Misalnya, Prancis mempunyai kesepakatan dengan negara bekas jajahannya bahwa penduduk bekas jajahannya boleh masuk ke Prancis tanpa pembatasan. Maka datanglah Muslim dari Afrika Barat dan Afrika Utara, khususnya dari Algeria ke Prancis. Adapun alasan ekonomi adalah untuk mencukupi tenaga buruh yang dibutuhkan negara-negara Eropa Barat. Untuk menutupi kebutuhan itu, Belgia, Jerman, dan Belanda merekrut buruh dari Turki, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Sementara Inggris mendatangkan dari negara-negara bekas jajahannya. Adapun kategori Muslim yang ada di Eropa Barat ada dua, yaitu pendatang atau migran dan penduduk asli. Perguruan tinggi di Eropa. Salah satu negara yang pernah memiliki sejarah sebagai pusat peradaban Islam di Eropa adalah Spanyol. Dalam bidang pendidikan tinggi, Muslim Spanyol amat terkenal dan menjadi salah satu pusat pendidikan dunia menyaingi Mesir dan Baghdad. Berdirinya Universitas Cordoba pada masa Khalifah Abdurrahman III yang selanjutnya dikembangkan oleh Al-Hakam II menandingi universitas lainnya, yaitu Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Keberadaan Universitas Cordoba telah menarik perhatian para pelajar yang bukan hanya dari Spanyol saja, tapi juga dari tempat lain seperti Afrika dan Asia. Di universitas ini terdapat jurusan astronomi, matematika, kedokteran, teologi, dan hukum. Setiap tahunnya, universitas ini menerima mahasiswa dalam jumlah ribuan, serta ijazah yang dikeluarkan juga memberikan peluang untuk mendapatkan jabatan tinggi di kerajaan. Selain itu, terdapat juga Universitas Granada yang tidak kalah masyhurnya dengan Universitas Cordoba.
Universitas ini didirikan oleh Khalifah Nasiriyah ke-7 yaitu Yusuf Abu Al-Hajjaj yang berkuasa pada tahun 1333 Masehi sampai dengan 1354 Masehi. Di universitas ini gedung-gedungnya mempunyai gerbang yang diapit oleh patung-patung singa, dan kurikulum yang diajarkan di Universitas Gadangmada ini meliputi kajian teologi, ilmu hukum, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Adapun mahasiswanya banyak dari kalangan bangsawan, dan tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa keberadaan universitas-universitas tersebut bukan hanya terdapat di Cordoba dan Granada, melainkan juga terdapat di beberapa kota penting di Spanyol, seperti Sevilla dan Malaga. Tidak jauh berbeda dengan kedua universitas sebelumnya, Cordoba dan Granada, di kedua universitas ini juga diajarkan tentang teologi, hukum Islam, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Pembahasan kedua yaitu tentang studi Islam di Amerika Utara. Yang pertama ada Amerika Serikat. Islam sudah sejak lama masuk ke tanah Amerika, jauh sebelum Christopher Columbus mengklaim bahwa ia menemukan benua tersebut. Ada beberapa tulisan yang bersumber dari para sejarawan Islam terkemuka, seperti Al-Mas'udi dalam bukunya Murujud Dhahab wal Ma'adinil Jauhar, yang menyebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Abdullah bin Muhammad, yaitu yang berkuasa pada tahun 888 Masehi hingga 912 Masehi di Andalusia, ada seorang pemuda muslim bernama Khashqash bin Sa'ad bin Aswad al-Cordoba memimpin pelayaran dari pantai Delba, Laut Palos, pada tahun 889 Masehi menyeberangi Samudra Atlantik hingga mencapai daratan yang belum dikenal atau Ardul Majhulah, dan kemudian pulang kembali dengan membawa harta benda yang menakjubkan. Dalam pendaratannya itu, ia sempat kontak dengan penduduk setempat. Dalam peta yang dibuat oleh Al-Mas'udi, daratan Ardul Majhulah itu adalah Amerika. Perkembangan Islam di Amerika memiliki banyak perubahan di setiap masa yang dilaluinya. Kedudukan Islam sendiri di Amerika Serikat tidak berbeda jauh dengan agama lain di Amerika Serikat. Karena Islam terkenal sebagai agama yang langsung, moderat, lugas, dan disiplin. Islam telah memberikan banyak peran di Amerika Serikat, seperti berdirinya komunitas-komunitas muslim, adanya peternakan dan pertanian muslim dengan para dokter dan para profesional lainnya, kajian-kajian Islam di bidang akademis pada sejumlah mata kuliah di universitas yang ada, pembangunan masjid, pembentukan capaian atau sebutan tokoh agama di Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Hingga Islam menjadi salah satu dari 3 agama terkuat di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara sekuler, memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan, tapi bukan berarti tidak ada andil dari agama dalam kesejahteraan negara itu sendiri. Sebagai sebuah agama, Islam diterima dan dibiarkan berkembang. Pertumbuhan umat Islam di Amerika juga terhitung signifikan. Para tokoh mengatakan bahwa agama adalah kontrol sosial untuk mempertahankan kohesi sosial. Ketika masyarakat Amerika Serikat tidak terkontrol pasca tragedi WTC, Islam datang untuk memperbaikinya. Yang kedua ada Kanada. Selain Amerika Serikat, Kanada juga merupakan negara di benua Amerika bagian utara. Masuknya Islam ke Kanada berawal dari datangnya para imigran Muslim ke Kanada, yang dimulai pada tahun 1880 Masehi, terutama dari Syria Raya. Kemudian imigran pertama ini diikuti oleh imigran dari Albania dan Yugoslavia pada Perang Dunia Pertama. Jumlah imigran Muslim meningkat pesat sesudah Perang Dunia Kedua. Dari tahun ke tahun, pemeluk Islam di Kanada terus mengalami peningkatan, hingga akhir-akhir ini menjadi mayoritas kedua setelah pemeluk agama Kristen. Bahkan menurut perkiraan survei, untuk tahun 2017, agama Islam mungkin akan menjadi agama mayoritas pertama di negara ini. Pendidikan Islam di Kanada terrealisasi dalam lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan sebagai pusat kajian Islam. Setidaknya ada 20 lembaga pendidikan Islam berbentuk sekolah Islam dan beberapa universitas lain, universitas Islam dan universitas umum yang
membuka program studi Islamic Studies. Kanada merupakan tujuan utama dalam dunia pendidikan, karena kualitas pendidikan di Kanada termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Kanada menduduki peringkat yang tinggi secara global seperti Global Peace Index dan Human Development Index (PBB). Ada beberapa perguruan tinggi yang berlabelkan Islam, contohnya Islamic University of Toronto yang menerapkan kurikulum yang ditekankan adalah Islamic Faith and Jurisprudence atau akidah, fiqh atau fikih, Quranic Studies atau studi Islam, studi Al-Quran, Islamic History atau sejarah Islam, dan Arabic Language atau bahasa Arab. Kemudian ada juga Islamic University of Canada. Selain itu, universitas berlabelkan Islam di Kanada ada beberapa. Selain universitas berlabelkan Islam di Kanada ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki program studi Islamic Studies seperti di McGill University dan yang menyediakan 5 program studi Islam, dan Simon Fraser University yang memiliki 2 program studi Islam. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.